pada akhirnya subscribernya nambah terus dan dalam hitungan kurang dari 6 bulan sudah monetize ya. Iya. Luar biasa teman-teman, bolehlah tepuk tangan sedikit ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Ketemu lagi dengan saya, channelnya Wong Gunung, yang mana pada kesempatan video kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol bareng teman saya ya, Fadil. Mas Fadil ini dia terinspirasi, kebetulan dia saat ini sedang sambil bekerja. Cuma ketika lihat ada channel Wong Gunung Selapan, dia terinspirasi untuk membuat channel juga, teman-teman. Di sini kita bisa melihat, teman-teman. Artinya dengan kayak gini kan, alhamdulillah banyak yang terinspirasi untuk membuat channel YouTube yang yang insya Allah ini juga bisa memotivasi, dan saya nanti akan sharing-sharing nih dengan Mas Fadil sana sini ya. Iya. Mas Fadil sana sini. Beliau ini luar biasa ya, teman-teman. Luar biasanya gimana? Karena niat banget kayaknya yang bisa dilihat sama teman-teman ya di sini. Beliau lengkap banget ya alat-alatnya ya. Ada kamera di sini, bisa dilihat nih. Belum lengkap baru Saya sendiri aja belum tentu nih punya beginian gitu kan. Beliau udah ada kamera, kemudian ada apalagi nih, banyak banget nih, termasuk sampai stiker pun buat nih. Lihat nih. Tuh, stiker dia buat banget, niat banget ini dibuatin channelnya, namanya Fadil sana sini. Gimana sih ceritanya temen kita Fadil ini bisa membuat channel YouTube dan terinspirasi untuk membuat beberapa konten di channel YouTube-nya yang saat ini kurang lebih kalau saya lihat sih subscribernya udah 1000 lebih ya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya terutama dan teman-teman YouTuber pemula, gimana baiknya kita coba sharing-sharing dengan Mas Fadil ya. Oke, Mas Fadil, bisa diceritakan nggak gimana sih ceritanya kok bisa Mas Fadil terinspirasi untuk membuat channel YouTube gitu? Sedangkan saat ini kalau saya lihat notabene-nya Mas Fadil ini kerja di salah satu di farmasi ya. Nah, di farmasi saya rasa kalau bicara kecukupan saya udah lebih dari cukup. Nah, kok bisa masih sempat untuk membuat konten? Apa itu nggak repot gitu Mas Fadil? Bisa diceritakan nggak awalnya gimana? Ya, kalau ditanya repot pasti, karena saya belum punya tim. Betul. Saya bilang saya apa gua nih biar enak. Saya bebas. Ikut karakter pembawaan di channel Fadil aja. Ya, gua aja ya biar santai ya. Betul. Nggak masalah. Jadi gua itu kalau ditanya repot pasti repot. Satu kerjanya gue itu kan fleksibel ya. Waktunya memang kadang bisa malam, kadang bisa pagi gitu kan. Betul. Nah, tiba-tiba kenapa gue ini bisa terjun ke dunia YouTube itu? Ya salah satunya ya jujur ya teman-teman, gue karena Wong Gunung Selapan ini kan teman juga satu kampung kan. Kami ini dua-duanya ini tinggal di luar kampung, di kota, merantau lah istilahnya. Jadi saya terinspirasi, Wong Gunung aja bisa, kenapa gua enggak gitu kan. Gak ada salahnya, gua kan sering warawiri kesana sini gitu kan. Makanya kenapa Fadil sana sini. Oh, jadi ada alasannya ya? Ya. Apa namanya, nama Fadil sana sini itu ada sebabnya ya? Kadang hari ini di sana, kadang hari ini di situ gitu. Makanya terus video gua kan sering gua hapus cuma-cuma gitu kan. Nggak ada salahnya lah gua, ya paling tidak gua ini gua masukin ke YouTube buat ya jejak digital gua lah nanti ketika gua udah tua gitu kan. Ya itu sih awal mulanya gitu. Oh, jadi secara paling utama sih saya ngeliat Wong Gunung gitu. Jadi secara nggak langsung gini teman-teman, kalau dilihat dari apa yang diutarakan Mas apa yang biasa dipanggil? Abang, Mas atau Kak? Oke teman-teman, dari sini kan kita bisa lihat, artinya kalau yang diceritain sama Mas Fadil tadi, lengkapnya sih Fadil sana sini. Artinya kita bisa melihat historical perjalanan hidup kita ya. Kalau kurang lebih sih seperti itu minimal. Kalau kita kayak nyimpen video di memori atau apa itu kan udah penuh, kemudian kehapus, hilang, nggak punya jejak digital. Ya suatu saat kan kita masih bisa melihat. Salah satu manfaatnya itu juga ya Mas Fadil ya, yang membuat Mas Fadil ini terinspirasi untuk membuat sebuah channel YouTube ya. Selebihnya selain itu apa aja sih selain dari sekedar menaruh jejak digital gitu? Ya kita mengikuti perkembangan zaman ya, apa dunia elektronik
juga nih ternyata setelah gue dalemin kan, yang awal mulanya gue ini nggak bisa tuh namanya ngedit. Terus gue nggak tahu YouTube tuh apa gitu. Terus ya awalnya juga nggak tahu YouTube sama sekali apa. Sama sekali yang gue tahu tuh ya kayak Alta Halilintar lah ya. Penghasilannya banyak. Tapi gue nggak kesana dulu. Gue minimal jejak digital sejarah gue ini ada gitu loh. Ketika dulu, nanti ketika gue udah tua, mudanya gue ini sering kesana kesini, upload video ini, upload video. Balik lagi ke channelnya Padil sana sini gitu ya. Nah, jadi akhirnya karena terinspirasi Wong Gunung Selapan itu tadi, gue belajar pakai salah satu aplikasi. Jadi gue ya lama-lama bisa terus gua dalemin kok makin asik gitu loh. Jadi akhirnya sekarang yang tadinya cuman jejak digital terinspirasi dari Wong Gunung jadi akhirnya kayak hobi gitu. Stop. Jadi teman-teman di sini kita dapat poin keduanya. Artinya manfaat dari nge-YouTube itu bukan hanya sekedar kita meninggalkan jejak digital kehidupan kita yang barusan dari Mas Padil omongin, akhirnya menjadi hobi, jadi kebiasaan. Jadi kita seneng ya ngelakuinnya ya. Seneng bisa main sana sini karena memang sana sini ya gitu ya. Selain itu yang dirasain ketika sudah mulai terjun nih ke dunia per-YouTubean, apa aja lagi sih? Ya kita nggak munafik ya, kalau memang ada rezeki di YouTube ya kita dapat penghasilan. Stop Mas Padil. Untuk sampai dengan saat ini subscriber channelnya Padil sana sini udah sampai berapa sih? Masih sedikit teman-teman. Malu lah disebutin. Iya, nggak apa-apa lah. Kali aja dengan istilahnya kita ngobrol-ngobrol begini ada teman-teman inspirasi mengunjungi channelnya Mas Padil sana sini. Ya saya kurang lebih itu belum ada setengah tahun sih. Belum ada setengah tahun berarti kurang lebih 5 bulan mungkin ya? Ya 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Udah sampai berapa subscribernya? Udah 1298. Wow, 1300. Fantastis. Di sini ya, bisa dilihat luar biasa ya teman-teman ya. Untuk sekelas saya pun yang istilahnya ya jujur aja bisa dilihat di scroll di video-video Wong Gunung Selapan ya. Itu video pertama diupload itu kalau nggak salah 7 bulan yang lalu gitu kan. Itu untuk mendapatkan subscriber, kemudian jam tayang segala macam itu cukup lama banget rasanya dan butuh perjuangan yang luar biasa. Sementara Mas Padil hanya kurang lebih dari hitungan dari di bawah kurang lebih 6 bulan sudah mendapatkan kurang lebih berapa subscriber? 1300 subscriber. Bisa ditunjukin nggak ke kamera? Biar temen-temen tuh nggak dikira kita ngobrol tapi mana buktinya gitu kan, bisa tunjukin nggak ke kamera? Ini belum update nih kan. Ini tadi nggak ada sinyal. Boleh lihat ya. Nah ini channelnya Mas Padil sana sini ya, bisa dilihat teman-teman kalau nggak salah ini subscribernya 1298 ya. Dan habisnya udah 1300 karena loading ya masih. Oh ya, karena memang kalau di dunia per-YouTubean itu ada update ya beberapa hari gitu. 2 hari biasanya. Dan ini channelnya sudah monet ya? Alhamdulillah sudah jam tayangnya sudah tercukupi. Udah cukup. Udah lebih dari 4.000. Udah lebih dari 4.000. Karena monet kan harus 4.000. Betul. Ya Wong Gunung pasti udah jauh lebih tahu kan. Iya, enggak sama saja. Kita kan di sini kesana sharing-sharing. Iya. Jadi ya itu gua juga lebih nggak nyangka sih bang. Maksudnya nggak nyangka. Padahal gua tuh yang ngeplok biasa gitu kan. Terus awalnya cuma ngeplok biasa. selawatan. Kadang-kadang ngeprank. Kak boleh tolong pakai? Maaf ya. Licin. Mudah-mudahan berjodoh ya. Ku selalu mencoba. Jadi kok makin kesini banyak yang tertarik nonton ya. Gue juga kaget tiba-tiba dapat email dari si YouTube itu bahwa untuk mengajukan monetisasi. Oh jadi kayak Anda sudah layak untuk mengajukan monetize. Jadi sudah monet, akhirnya sekarang tinggal berkarya aja. Jadi satu video 2 video gue tuh udah di ada dolarnya lah gitu. Cuma belum bisa banyak sih masih. Tapi ya luar biasa banget sih kalau menurut saya, setahu pengalaman saya nih. Ketika kita mau bikin channel YouTube atau konten itu butuh waktu yang lumayan durasinya panjang, karena ya 1 tahun pun kadang susah gitu loh. Nah ini luar biasa banget, nggak tahu, saya juga nggak ngerti ini gimana ceritanya
subscriber bisa tertarik gitu sama channelnya Padil sana sini. Apa sih yang ditonjolkan dari channel Padil sana sini ini di kontennya? Lebih ke hiburan ya, gua kan tuh orangnya iseng. Di dalam keseharian gua juga iseng, di dalam orang tua, keluarga gitu kan, teman-teman sekitar kerjaan gitu kan, sering banget usil gitu, sering ya kalau bahasa orang Jawa itu kakean pola gitu kan. Pola. Jadi dari iseng-iseng tadi muncul ide. Yes. Gimana diabadikan dalam bentuk video yang akhirnya diupload jadi konten gitu ya. Sebisa mungkin gue itu sama orang baru harus ya humble lah gitu. Jadi gue juga nggak ngerasa ya. Tapi ternyata iya orang-orang lain di luar sana gitu. Jadi ya itulah. Jadi ya akhirnya jadi konten yang pada akhirnya subscribernya nambah terus dan dalam hitungan kurang dari 6 bulan sudah monetize ya. Iya. Luar biasa teman-teman, bolehlah tepuk tangan sedikit ya. Enggak, ini sebuah apresiasi banget ya, karena memang kontennya juga kalau saya lihat sih cukup menarik ya, dan pembawaannya seperti yang sudah biasa membuat konten gitu, seperti youtuber yang udah suhu gitu kan. Ya awalnya saya pakai HP bang, HP pakai HP buat kerja. Model HP ini, model HP ini luar biasa teman-teman. Jadi cuma modal HP aja rusak tuh, rusak jelek gitu kan. Cuman Android biasa, bukan iPhone atau apa. Gitu. Awalnya dari model HP ini, kemudian bikin iseng-iseng bikin video, kemudian diupload gitu ya. Tapi kok bisa ini banyak begini nih gimana? Jadi katanya modalnya HP doang. HP pertama HP yang real bener-bener ini HP. Terus sampai akhirnya gue mau beli HP lagi, katanya nggak usah lah, gue juga belum ada uang gitu kan. Gue berpikir gue ini belum dapat duit dari YouTube, ngapain gue beli gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu, gue nih teman-teman sekitar itu tahu gue nih sekarang YouTube gitu. Tiba-tiba contoh kecil, ada satu kolega gue, temen deket gitu, lu lagi nge-YouTube ya. Terus gue ada GoPro Hero 5 katanya. Lu pakai, lu terserah, lu nggak usah balikin, lu pakai. Karena gue lihat katanya konten lu ya lumayan menarik katanya. Kalau lu disupport sama yang elektronik yang lain, insya Allah katanya. Udah, itu GoPro. Kemudian saya nggak ada yang beli, gue jujur aja. Kalau ini gue beli. Jadi ceritanya ini GoPro dikasih sama temen. Dikasih sama temen. Bagian dari support dari temen-temen ya. Luar biasa banget. Mujur banget ya Iya, nasibnya. pokoknya sama nota-notanya ya. Dia baru beli, cuman nggak kepake. Ya udah buat lu aja. Kayaknya lu ini. Saya untuk kebeli kayak gini sampai sekarang belum beli. Ya kalau gua beli juga nggak bakal kebeli. Kebeli tapi waduh berat tuh. Terus gimana lanjut? Nah kalau ini gua tripod biasa gua beli sendiri modal. Nah ini gua juga beli sendiri yang nggak mahal sih, cuma 300. 300. Ini apa nih mas? Ini mikrofon. Oh mikrofon. Buat ngomong. Yes. Mikrofon yang biasa. Terus ini juga nih. Berapa sih harganya ini yang mikrofon ini? Ini cuma 300-an, 3,5 ada di Shopee. Ya, cukup terjangkau ya. Kalau buat teman-teman. Ini cuma 80 ribuan lah kalau nggak salah ini. 80 ribu. Cara gunanya gimana ini? Ya ini buat tripod gitu kan. Bisa dipanjangin, bisa di ini gitu. Oh. Gini. Jadi multifungsi ya. Kalau misalnya dia nggak ini dikecilin juga bisa kayak gini. Ini ditarik ini. HP-nya lalu guys gitu. Coba bisa praktekin nggak mas Fadil kalau lagi konten pakai gini gimana mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gua sekarang lagi di rumahnya Ki Wong Gunung nih. Wong Gunung ini lagi naik daun nih guys. Kurang lebih gitu lah. Oh gitu ya. Terus gimana? Apalagi nih? Ini gua nggak sengaja gua main terus gua kenalin channel YouTube gua terus lu lagi nge-YouTube ya. Ya udah, itu ada tripod gua katanya. Lu pakai aja katanya. Lu pakailah, udah bawa pulang. Enggak, tipsnya apa gitu loh Mas Fadil ini bisa semujur itu gitu, banyak yang support dari temen-temen ini. Ya intinya poin pertama sih dulu gua kan sering ya silaturahmi ya sama teman-teman itu, kenal baik gitu kan. Nah terus ya udah, terus mereka tahu kalau gua nge-YouTube dan dilihat kata mungkin ya tahu orang ini lah menarik
menarik atau apa perlu di support gitu ya yang begini support sama temen-temen ini juga yang gua kan suka adventure juga, gua motor trail kan. Ini juga disupport, ini buat di helm, ditaruh di helm. Oh di helm. Jadi ini taruh gini gitu kan. Gini. Oh jadi buat kayak temen-temen YouTuber pemula yang hobi ngevlog main motor bisa pakai alat ini ya? Bisa dilepas kan ini. Ini kencang kok. Ditaruh di helm gini ya? Termasuk tripod yang lain juga ada yang itu bantuan semua saya nggak ngerti deh rezeki gua sih gitu kan, monet iya terus disupport teman-teman gitu. Nah termasuk yang paling berkesan ini dikasih juga? Iya. Dikasih juga ini? Ya bahasanya sih dipinjemin tapi nggak diambil. Tapi udah 3 bulan lebih Belum diambil. jadi kayak kalau gua ngeliat sih anaknya kan udahlah nggak pernah pakai juga gitu, pakai aja gitu. Cuman ya nantilah gua kalau udah berhasil ya masa. Tapi feeling gua ini gua dikasihin juga sih. Dikasih bener. Coba lihat, boleh lihat. Ini tadi barusan nge-vlog di sana di Bumdes itu sama teman-teman. Oh bisa vlog. Saya tadi ngecek. Oh jadi lagi sekalian bersihin alat gitu ya. Ini gitu. Oh ya, pakai boleh tahu Mas Fadil ini pakai tim nggak sih? Nah itu dia Karena saya lihat di sini kalau alat-alat udah lengkap kayak gini udah cukup lah kurang lebih. tim dadakan. Tim dadakan gimana maksudnya tuh? Saya Ada. juga jadi pengen ikut aja pakai tim dadakan nih. Ada ponakan, ajak, ayo pegangin kamera gitu. Ada teman, gua paksa gitu loh. Gua ini, ya udah sih, lu gua berhasil juga lu kecipratan gitu. Akhirnya, ya udah akhirnya, ya alhamdulillah sejauh ini orang-orang itu orang sekeliling gua itu support gitu loh. Sampai akhirnya di mobil gua aja Termasuk bokap nyokap support juga. Sangat support. Jadi bokap ayah itu kan punya mobil juga. Gua masang cutting one way yang tulisan Fadil sana sini di kaca belakang itu kan sama depan. Ayah gua ngeliat. Di mobil juga dipasang cutting. Boleh nanti saya ambil ya videonya dikit. Ada. Terus ayah gua itu ngeliat. Kenapa punya ayah nggak dipasang? Punya ayah gua mau dipasang katanya. Dengan bangganya kan. Padahal apa sih Fadil sana sini itu bukan siapa-siapa gitu. Tapi ternyata orang sekeliling gue ini memang support gitu. Tapi ya jujur ada aja yang apaan sih gitu kan, bikin konten gak jelas kayak gitu kan. Tapi ya namanya kita udah siap-siap jadi public figure ya, jadi harus siap lah tebel-tebel kuping gitu. Oh bisa cut dulu sebentar, saya mau ngomong sama temen-temen nih. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Artinya banyak banget hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapat dari Mas Fadil ini. Beliau tadi bilang konten istilahnya berbicara konten, walaupun itu ya memang jadi public figure itu seperti kita ketahui, bahkan untuk sekelas artis pun istilahnya banyak yang istilahnya ngomong miring, ngomong negatif, ngomong positif, ya memang resiko ya, konsekuensinya seperti itu ya. Dan harus memang tebal kuping ya. Karena orang lebih seneng ngomongin kejelekan ya, gibah yang kejelekan daripada kebaikan ya. Caranya nih, Mas Fadil sendiri caranya menyikapi hal tersebut itu gimana? Biar kita itu tetap fokus konten gitu. Awalnya gini, gua ada konten berbagi tuh ya, nggak sengaja gua berbagi, terus di komentar itu ada yang Mas Fadil ya, masa namanya sedekah itu masa di post mau dilihatin gitu, masa memperlihatkan. Tapi kayak kita ketahui lah, banyak kok temen orang-orang lain juga yang berbagi di post gitu. Betul, maksud terus gue cerita sama ibu kan, karena ibu tempat curhat gua kan gitu. Terus katanya mau jadi YouTube. Kalau jadi YouTube itu memang begitu. Memang ibu saya kebetulan walaupun orang di kampung tapi dia ngelihat YouTube itu udah setiap hari gitu kan. Jadi nggak apa-apa, namanya itu ya cobaan mau sukses katanya, biarin aja maju, malah kamu buktiin katanya. Terus gue pikir-pikir iya juga, gue buktiin sampai akhirnya ya ini gue punya kayak gini, berarti banyak orang yang senang daripada yang enggaknya gitu loh. Akhir ini bukti gitu loh, yang gue punya itu bukan
hasil gua sendiri gitu. Jadi ya, bisa diambil kesimpulan lebih baik kita fokus sama yang menyukai kita ya, Yes. daripada yang tidak suka sama Ya, kita. tapi bukan berarti kita nggak memperdulikan mereka. Betul. Itu buat kalau yang bagusnya kita ambil gitu. Kalau yang terlalu jelek apa Untuk media pembelajaran kita juga ya Mas Fadil. introspeksi lah kekurangannya apa yang tidak disukai. Terus rencana Mas Fadil ke depannya apa nih? Monetize sudah, alat-alat sudah lengkap. Belum sih kalau alat. Ya kalau segini sih, kalau untuk sekelas channelnya Wong Gunung Selapan, saya aja belum punya yang begini-begini ya. Merendah aja Bang Gunung ini. Bang Wong Gunung. Terus rencana ke depan di nextnya apa nih? Yang bakal lanjut bikin konten memperdalam atau mungkin bikin itu seperti apa? Karena gue udah terlanjur bahasanya jegur lah ya, bahasa Italianya jegur gitu kan. Bahasa Italia mana? Itu jadi udah terlanjur jegur. Mungkinkah diri ini dapat merubahmu yang memutih? Gue terlanjur udah masuk ke dalam YouTube, udah apapun mau hijau, mau pahit, mau hitam, mau ini gue jalanin. Kok hijau, ada hijau, hitam gitu, gimana maksudnya hijau hitam? Ya namanya perjalanan pasti ada gini-gininya kan. Belok-belok, kayak cinta dong berbelok-belok. Betul. Ya video gua juga jujur ada yang naik sekelas yang kecil kayak kita ini. Segitu udah bangga banget, udah seneng. Tapi besoknya ada yang turun tuh, ada yang naik gitu. Cuman ya udahlah, gua fokus aja. Tapi kedepannya gua sih pengen memperbaiki lagi video gua, kualitas kuantitasnya. Terus Kualitas yang dimaksud itu seperti apa? kualitas dari videonya, isinya gitu. Oh, isinya. Bukan tampilannya ya, HD atau FHD gitu bukan ya? Oh, itu penting juga sih Bang. Penting Itu juga ya? penting. Kualitas ya salah satunya itu juga sih. Jadi nanti pengen sih kalau udah ini punya tim, jadi mempermudah gitu kan. Rencananya nanti konten Mas Fadil sana sini ini fokus kemana nih? Nah, karena ini udah mulai kelihatan sih, ini kan awalnya masih random ya. Betul. Masih ngevlog, masih ngeprank segala macam. Oh, jadi selama ini masih campur-campur? Jadi ya kalau antara dua prank atau vlog gitu. Tapi kayaknya lebih ngeprank. Tapi aku tetap fokus kok sama masa depan kita. Sampai aku tutup usia. Kalau Ratna Sampurna itu di mata laki-laki, kalau kamu itu sempurna di mata hati. Kenapa nggak dijalanin dua-duanya? Ngeprank ya ngevlog? Oh gini, kalau ngeprank nanti kalau ngevlog maksudnya gua lagi ngapain gitu, gua vlog gitu. Tapi lebih banyak ke pranknya gitu. Oh gitu. Wih, jadi ngeri juga nih. Nanti jangan-jangan Wong Gunung Selapan di-prankin. Ya, gua kan kadang suka muncul ide tiba-tiba gitu. Oh gitu. Ketemu, gua beli bakso nih kemarin, gua beli bakso. Beli bakso di mana nih? Beli bakso di mana? Di tempat bakso lah, masa di toko bangunan. Iya. Nah, karyawannya tuh cantik kan, mau gue lede kan. Ketemu aja akalnya. Ya pas mau bayar tiba-tiba gue jatuh lah gitu kan. Terus sakit perut, gue nggak mau bayar gitu kan. Terus kertas gue kasih, Mbak, gue ini nggak punya duit, gue bayar pakai ini aja sih Mbak gitu kan. Pakai stiker. Pakai stiker ini gue siapa sih? Terus pada akhirnya kan terkesan sama dia tuh, berkesan sih itu. Cuman sayangnya karena itu tadi gue nggak punya tim, akhirnya gue nggak ada videonya gitu. Oh, nggak ada yang nggak ada kameramennya. Nah, itu kelebihannya kalau kita udah punya tim minimal satu untuk video ini. Lebih enak ya, lebih jalan. Jadi gue juga lagi kerja ini, jadi misalnya kalau memang kelihatan di YouTube, ya mungkin gue lebih fokus di YouTube. Sebentar, Mas Fadil, saya mau berbagi dulu sama teman-teman. Kadang-kadang seorang YouTuber pemula Bang sambil ngopi Bang. Oh siap. Makasih. Lupa sampai ngopi. Ngopi dulu teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman. Di sini bisa kita ambil kesimpulan. Artinya ide itu kadang-kadang kan kita sebagai YouTuber pemula bingung mau bikin konten apa, ya konsepnya seperti apa gitu kan. Ternyata ide itu bisa ada sambil berjalan. Artinya nggak usah gentar untuk membuat konten. Kalau misalnya teman-teman YouTuber pemula pengen terjun di dunia per-YouTubean juga, ternyata ide itu bisa ditemukan di
sepanjang kita berjalan, iya. bahkan dimanapun ya. Dimanapun. Jadi tebel muka deh pokoknya, nggak usah malu-malu pokoknya. Di kafe gitu kan. Tapi ngomong-ngomong tebel muka, saya jadi inget siapa? Soimah. Soimah yang artis udah gede, apa yang subscribernya udah jutaan lah, udah nggak kehitung ya uangnya. Dan itu dia pernah bilang begini, kalau mau jadi public figure atau apa namanya artis, jangan coba-coba, karena untuk jadi public figure atau jadi artis itu harus berani gila. Ya, bener tuh ya. kalau mau gila sekalian, kalau mau ya apa jati diri apa identitasnya diri itu, kalau mau ngelucu sekalian gitu, jangan tanggung gitu. Oh, jadi lebih ke nonjolin karakter Nah, ya. jujur gua ini masih tanggung, gua solawatan suaranya amburadul, gua ngeprank juga nggak terlalu bisa, serba pas-pasan. Tapi seiring berjalan, oh ternyata asik loh gitu kan. Udah bodo amat. Kemarin contoh gua ke hotel nih, ada acara pekerjaan utama gua, ada sama dokter-dokter. Di depan dokter spesialis, gua tiba-tiba datang gini, aduh lemes besti ya. Sambil ini jatuh saya ini ngelimpang karena ketawa semua orang-orang itu dokter-dokter itu. Makanya Padahal lihatnya ngelucu ya. iya, jadi kalau itu jadiin video bagus ya. juga. Karena dadakan ya. Dadakan. Dan nggak direncanakan juga Ya, ya, gitu. gitu. Nggak ada. Main ke pendopo di suatu kota kan, banyak tuh cewek mau langsung ke prank, tapi sayangnya itu nggak punya tim. Ternyata tim itu Penting ya. penting. Jadi rencana ke depan ini selain fokus di konten vlog dan ngeprank tadi, juga rencananya mau bikin tim ya. Mudah-mudahan doakan baik cek Sunana. Nah, teman-teman, buat teman-teman YouTuber pemula atau mungkin yang pengen bergabung di channelnya Fadil Sanas ini, bisa ikutan daftar di sini. Kebetulan Mas Fadil Sanas ini mau apa namanya? Rekrut tim ya. Masalah nominal atau gaji bisa nego sendiri ya. Di mana sih tinggalnya Mas Fadil? Kerja, tempat bekerja. Karena kalau di pulang ke rumah kan pulang kampung ya. Karena sambil kerja di luar ya. Iya. Di mana sih? Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung. Ya. Di mana gitu? Di daerah Kalibalok. Di daerah Kalibalok. Oh, tinggalnya di sana. Kalau Ya. kerjanya Di di farmasi mana? di kantor farmasi, suatu perusahaan farmasi lah. Jadi ke rumah sakit gitu. Jadi lebih apa namanya, ke marketingnya ya, di marketing ya. Iya, lebih ke situ. Soalnya kan semua rumah sakit butuh obat-obat yang dari farmasi, yang bukan ke cover sama pemerintah. Jadi ini teman-teman luar biasa banget ya, Mas Fadil ini selain dia bekerja, konten juga, saya juga nggak ngerti sih cara bagi waktunya gimana ya. saya juga bingung. Karena kebagian ya waktunya ya. Bagian kerja gua tuh kadang sampai malam ya, terus sampai malam tuh harusnya tidur istirahat gitu kan. Masih nguprok ngedit gitu sampai jam 2, habis itu tidur nanti sambil kerja. Karena kerja gue ini kan agak dibilang nyantai enggak, dibilang sibuk juga enggak. Tapi ya itu di sela-sela waktu gue ngedit gitu loh. Mohon maaf, gue ada laptop, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Iya, repot ya. Repot. Kalau di handphone gue kan sambil nunggu ketemu dokter janjian, gue ngedit gue bawa. Jadi ngamerakin sendiri, Ada pokoknya ngedit sendiri. Ya, gitu ya. mudah-mudahan sih buat inspirasi teman-teman. Tapi ini kisah nyata, beneran boleh dicek keberadaan saya di Bandar Lampung. Memang faktanya begitu gitu. Dan memang dilakukan sendiri ya. Iya, serba sendiri, makanya butuh memang ternyata tim itu. Jadi rencana kedepannya mau bikin tim juga ya. Ya, Luar biasa banget ya teman-teman. oh, iya. Ngobrol sama Mas Fadil Sanas ini banyak banget manfaat yang bisa kita dapat, terutama buat saya sendiri dan buat teman-teman YouTuber pemula agar lebih terinspirasi. Karena banyak sih sekarang yang terjun ke dunia per-YouTubean, tapi ya ada yang sekedar iseng atau tidak mau menekuninya, atau mungkin karena jenuh, karena rata-rata diperhatiin sih baru setengah jalan udah jenuh mungkin. Nah, saya sedikit lagi sih mau nanya nih di ending pembicaraan kita nih sama Mas Fadil, gimana sih mensiasatinya ketika kita udah mulai jenuh nih yang Mas Fadil lakukan?
jenuh konten atau apa, bosen gitu kan, apalagi yang nggak monet nih, kesel gitu. Itu gimana sih tipsnya kalau yang Mas Fadil dulu lakukan? Bosan sih banyak bang, apalagi ketika kita udah ngelembur bikin edit video, editing segala macam, yang nonton sedikit, itu udah malas, udah lemes, Kesel banget ya? udah kesel ya. Terus lagi bikin video naik lagi, nanti bikin video turun. Aduh bosan, ternyata banyak yang pecah gitu di YouTube ini gara-gara itu bosan. Nah, gua mensiasatinya gimana? Menyiasatinya ya gua ya itu tadi hobi sih. Kata gua nggak apa-apa lah, mau ada yang nonton mau enggak, yang penting gua ini sekarang jadi hobi gua. Jadi mau capek mau enggak juga ikhlas aja Iya gitu. karena ya dijalanin dengan ya sesuatu, kalau kita jalanin dengan cinta kan. Gua sekarang jatuh cinta sekarang ini. Jadi jujur aja gua nih. Jadi jatuh cinta lah sama YouTube ini sekarang. Jadi kayak gini, keren lah segala macam. Kalau terkenal bonus lah itu, bonus. Iya betul. Jadi minimal kita bisa menyalurkan hobi kita. Ya. Jadi hobi itu nggak apa-apa lah, nggak ada yang nonton juga, yang penting gua punya kreasi gitu kan gitu. Oke, makasih Mas Fadil, dan buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton video ini bareng channelnya Mas Fadil sana sini, dan mudah-mudahan kedepannya Mas Fadil makin sukses dan konten-kontennya makin melejit dan makin banyak lagi yang support. Dan buat teman-teman YouTuber pemula juga di luar sana, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, bisa sama-sama berkembang. Yuk kita berkembang di dunia per-YouTubean. Mudah-mudahan ini menjadi awal dan cikal bakal untuk channel Wong Gunung juga untuk terus berkembang dan berbagi informasi buat teman-teman terutama YouTuber pemula. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Mas Fadil. Jangan lupa dukung terus channelnya Wong Gunung dengan cara klik like, subscribe, kemudian bagikan agar channel Wong Gunung terus berkembang. Dan jangan lupa juga buat teman-teman subscribernya Wong Gunung Serapan untuk kunjungi channelnya Fadil sana sini dengan cara like, comment, share, and subscribe. ciri khasnya Tapi pun karena gua berasal dari satu daerah itu. Tapi pun gitu. Halo guys, saya gitu. jadi ada seluruh ada bukan Sama gaskeun. Oke, Tapi kayaknya Wong Gunung makin melejit nih kayaknya. ya Banyak mudah-mudahan. manfaatnya ketimbang itu ya sih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan asalnya sama saling support dan Saling doakan, betul, saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akan ngobrol lagi bareng channelnya Wong Gunung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak selek.